Saya akan sharing berbagi dengan saudara semua satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Pemeliharaan Tuhan pada masa kelaparan. Kita akan sama-sama baca dalam 2 Raja-Raja pasal 4 mulai ayat 38 sampai dengan ayat 44. Dalam ayat yang kita baca ini ada 2 perikop saudara ya. Ada 2 cerita yang saya gabung jadi satu dalam satu khotbah. Satu tema begitu ya. Mungkin gak selesai pagi ini, kalau seandainya gak selesai saya akan lanjutkan untuk besoknya saudara. Karena di 2 perikop semuanya terjadi pada masa kelaparan. Ya, pada zamannya Nabi Elisa. Kita baca ayatnya saja bergantian ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 sampai ayat 44 saudara. Kita lihat 38 sampai 41 dulu ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 sampai 41 ini perikop yang pertama kita pelajari ya. Saya baca 38, saudara ayat 39. Atau saya baca saja 4 ayat ini langsung saudara ya, sudah ikuti pembacaannya ya. Mungkin terlalu kecil, tapi saya berharap Anda bisa membaca ayat ini. Ini terjadi yang pertama kisahnya ketika mereka masuk masak di kuali yang besar semacam sok. Itu ada maut, ada kematian, ada racun dalam kuali itu. Kisah yang familiar dengan kita. 38 saya baca. Elisa kembali ke Gilgal. Ini kata profetik yang penting yang pertama. Saya baca. Elisa dikatakan kembali ke Gilgal. Pada waktu itu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, kepada pembantunya. Berkata apa Elisa? Taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dipanaskan, ada airnya tentunya. Dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Masakan yang paling gampang pada masa kelaparan. Ya mungkin semacam sop begitu yang paling gampang ya. 39. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar. Wild wine kata teman lain. Daun anggur liar. Dan memetik daripadanya labu liar. Ada liar kata 2 kali, labunya pun liar. Artinya mereka tidak pernah makan sayuran itu, asing. Tapi masa kelaparan boleh juga dimakan ternyata. Serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi. Sebab mereka tidak mengenalnya. Baru pertama kali makan ya. Ayat 40. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu. Ada kematian dalam kuali itu. Hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Ayat 41. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung. Ini luar biasa. Menawarkan, menetralisir racun maut. Ambillah tepung, dilemparkannya itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka perhatikan, tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Saya langsung saja baca, saya satukan perikop yang kedua 42 sampai 44 ya. Ini pun salah satu murid Elisa dari Baal Salisa bawa roti, 20 roti jelai pada masa kelaparan. Saya baca dulu ayatnya. Datanglah seseorang, kemungkinan ini salah satu murid daripada Nabi Elisa, dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil ya. Yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong ya, gandum baru ya, bukan bekas, gandumnya baru bukan basi. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, 100 murid Nabi yang lain yang lagi belajar di seminari, supaya mereka makan. 20 dibagi untuk 100 orang. Lihat,
Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkannya ini di depan 100 orang? Nggak cukup modalnya, saudara ya. Jawabnya, berikanlah, kata Elisa, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Luar biasa imannya Elisa. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka apa? Makanlah mereka dan ada sisanya, ada kelebihannya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah sesuai percaya kita, ketaatan kita kepada firman. Apa yang dikatakan firman itu pasti terjadi, asal kita sesuai melakukan seperti yang dikatakan firman. Dan ini adalah respon kita di dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Saya mau bertanya kepada saudara, adakah di antara saudara pagi ini sedang menghadapi situasi yang sulit seperti ini? Situasi yang sukar? Lakukanlah firman Tuhan seperti yang diperintahkan kepada kita. Maka kita akan mengalami hidup kita sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan. Ukurannya sama, yang diukurkan sama, yang kita lakukan itu kembali kepada kita. Tergantung ketaatan kita. Kuasa Tuhan itu sempurna bekerja dalam hidup kita. 2023 dibutuhkan ketaatan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita langsung lihat pada bagian ayat 38. Saya mau terangkan ayat ini. Lihat kalimat yang pertama. Perhatikan baik-baik ya. Pada menit-menit awal ada sesuatu yang luar biasa Tuhan singkapkan buat kita pada bagian ayat ini. Dikatakan begini, saya ulang lengkap pembacaannya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38, Elisa dikatakan kembali ke Gilgal. Pada waktu dikatakan ada kelaparan di negeri itu. Lalu dikatakan, dan ketika pada suatu kali rombongan nabi, murid-muridnya Nabi Elisa di Dotan, saudara ya, di depannya berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi. Mari kita lihat kalimat yang pertama dalam perikop ini dibuka dengan kata ini. Pada Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Ayat ini menyingkapkan kepada kita, menceritakan bahwa pada zamannya Elisa itu terjadi masa kelaparan yang hebat. Yang penting kita pelajari kunci dari ayat ini, ketika masa kelaparan hebat itu melanda saat itu pada zaman Nabi Elisa. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Responnya dia sebagai seorang nabi, sebagai seorang hamba Allah, apa yang dilakukannya ketika mengalami masa kelaparan yang hebat. Alkitab katakan Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Pada masa kelaparan itu saya tulis di bawah, Anda lihat tulisan merah itu. Kelaparan itu artinya adalah zaman kesusahan. Kelaparan artinya adalah zaman kesulitan. Kesulitan tentang apa? Persoalan hidup, tentang pangan yang dimakan. Kesulitan pangan itu bicara kelaparan. Harga-harga naik, harga pokok itu kelaparan. Diprediksi tahun ini pun akan terjadi namanya krisis pangan dan seterusnya. Saya bukan sedang menakut-nakuti atau menebuatkan sesuatu. Itu kan perkataan dunia. Itu bisa terjadi, bisa tidak. Tapi setiap orang meskipun tidak masuk namanya krisis pangan, kita pasti punya kesusahan, kita punya pergumulan, setiap orang punya persoalannya, kesulitannya sendiri-sendiri. Maksud saya lewat firman Allah ini yang sedang saya sampaikan, lepaskan pengajaran kepada Anda, bagaimana respon kita gitu loh. Bagaimana tindakan kita, langkah yang kita ambil ketika kita mengalami namanya kelaparan. Atau sama dengan mengalami kesusahan hidup, mengalami kesulitan hidup. Adakah di antara saudara sedang menghadapi namanya persoalan hidup yang belum selesai-selesai? Tiru langkah Elisa, itu maksud saya. Kelaparan tidak hanya bicara tidak punya makanan loh ya, maksud saya. Saya bicara secara rohani, arti profetik rohani kepada saudara. Adakah di antara saudara menghadapi kesusahan? Saya lagi susah pendeta.
Saya lagi dalam kesulitan kerjaan saya sedang mengalami persoalan hidup dalam hidup saya nggak tahu. Apa persoalan, kesulitan, kesusahan dalam rumah tanggamu, dalam masa depanmu, keuanganmu, atau jangan-jangan pekerjaanmu sedang ada kesulitan. Langkah yang kita ambil, tirulah Elisa. Apa yang dilakukan Elisa pada masa kesukaran yang terjadi, kesulitan di masa kelaparan? Elisa dikatakan Alkitab kembali ke Gilgal. Kembali ke Gilgal. Coba tulis chatting di kolom chatting saudara yang di YouTube ya, yang di Facebook juga boleh. Ketik di handphone saudara atau gadget yang Anda pakai, kembali ke Gilgal. Menjadi ingat-ingatan buat kita ya. Kita mesti kembali ke Gilgal pada masa kesusahan, kesulitan, kelaparan, persoalan hidup. Kembalilah kata firman Allah ke Gilgal. Pertanyaannya adalah apa artinya Gilgal? Gilgal ternyata artinya dalam bahasa Ibrani Gilgal itu artinya telah kuhapuskan. Telah kulepaskan. Saya ulang ya. Apa pendeta artinya Gilgal? Gilgal artinya adalah telah kuhapuskan. Kunya adalah Tuhan. Telah kuhapuskan, telah kulepaskan. Dari mana asal muasal arti kata Gilgal adalah telah kuhapuskan, telah kulepaskan. Saya pernah baca satu tulisan dari seorang tokoh di Indonesia ahli bahasa Ibrani, orang Surabaya. Mungkin saya gak sebut namanya ya. Dulu tetangga saya, orang tuanya maksudnya tetangga saya waktu di Gudo, di rumah orang tua saya. Itu ahli bahasa Ibrani, seorang ibu. Depannya namanya Rita ya. Itu ahli bahasa Ibrani. Salah satu diartikan tentang kata Gilgal itu adalah telah kulibas. Ya, telah kulibas dalam bahasa Ibrani. Telah kuhapuskan, telah kulepaskan, telah kulibas. Tapi saya pakai dua arti kata berdasarkan firman Allah. Ada ayatnya. Saya artikan adalah telah kuhapuskan, telah kulepaskan. Itu arti Gilgal. Dari mana dasarnya asal muasalnya? Dari kitab Yosua pasal 5 ayat 9. Mari saya baca ya. Perhatikan baik-baik. Mesti kembali ke Gilgal. Kenapa Gilgal? Secara profetik ini arti Gilgal buat kita. Harus kita kembali ke Gilgal. Saya baca Yosua 5 ayat 9. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Lihat, hari ini kata Tuhan, telah kuhapuskan celah atau aib Mesir itu daripadamu. Tuhan ngomong sama Yosua. Yosua, hai Israel, hari ini, bilang sama-sama saya hari ini sekarang. Detik ini juga, hari ini juga, janji Tuhan kepada setiap saudara yang dalam kesulitan, yang dalam persoalan, yang dalam kesusahan hidupmu, dalam rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, keuangan, apapun kesulitan persoalan saudara, kelaparan sama dengan tadi. Janji Tuhan berkata begini, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Celah aib Mesir. Anda tahu celah Mesir itu apa? Perbudakan, diperlakukan tidak adil, dijadikan miskin, haknya hilang, semuanya kurang. Israel di tanah Mesir tercela hidupnya, aib. Umat Allah, umat pilihan Allah, umat kesayangan Allah diperhamba jadi hamba, miskin, kerja paksa, makan kurang, minum kurang, kasih sayang kurang, tidur kurang. Mau tidur dipecut, harus kerja, waktunya kerja. Istirahatnya kurang, semuanya kurang. Mujizat kurang juga. Perhatian Tuhan kurang juga. Aib itu celah. Anak Tuhan kok gitu sih? Katanya umat pilihan Allah. Kok menderita, kok sengsara, kok sulit, kok ngalami kelaparan, kok kekurangan. Itu celah Mesir. Adakah di antara saudara mengalami aibnya Mesir? Hidup seperti ditindas, hidup dalam kesengsaraan saudara, itu celah, itu aib Mesir. Adakah aib Mesir nempel di hidup kita? Adakah aib Mesir itu ada di pekerjaan kita? Kurang terus, modalnya kurang, ini kurang, waktunya bayar tagihan kurang. Itu fenomena situasi kondisi Mesir masih ada pada kita.
Makanya warnanya adalah kesusahan, warnanya adalah kesulitan, warnanya adalah persoalan kesulitan hidup. Itu celah Mesir. Masih ada nggak dalam hidup kita seperti itu? Tuhan berkata, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Di mana? Di Gilgal. Itulah sebabnya nama tempat itu, saya ulang, itulah sebabnya tempat dihapuskan celah Mesir itu. Itulah sebabnya nama tempat itu, celah dihapuskan Mesir, disebut Gilgal. Sampai sekarang ini ada nama Gilgal. Di mana sih Gilgal? Setelah bangsa Israel dipimpin Yosua, tongkat komando dari Musa digantikan sama Yosua. Hancurkan Yeriko, hancurkan kota Ai, dan seterusnya nyebrang sungai Yordan. Sungai Yordan terbelah jadi dua, imam angkat itu tabut perjanjian, melangkah dengan iman, terbelah sungai Yordan. Lalu begitu mereka menginjak tanah Kanaan, itu namanya Gilgal. Di Gilgal situlah Yosua dan umat Allah mendirikan batu peringatan. Ada bisa ngikuti ya? Karena cerita-cerita seperti ini yang barusan tadi saya sering khotbahkan sama saudara beberapa kali. Jadi Gilgal itu adalah begitu mereka menginjak tanah di tanah Kanaan, itu Gilgal namanya. Disitulah Yosua dan Israel mendirikan batu peringatan. Untuk apa? Mengingat penyertaan Tuhan. Celah Mesir sudah lewat, kesukaran padang gurun sudah lewat, mendirikan batu peringatan. Bahkan yang namanya sungai Yordan yang lagi banjir itu terbelah jadi dua, mengingat kuasa Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan. Batu peringatan dibangun untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan, mengingat pemeliharaan Tuhan. Celah Mesir telah kuhapuskan, itu di Gilgal. Anda ingat kisah tentang Elia itu gurunya daripada Elisa. Sebelum dia terangkat di sorga menyeberang sungai Yordan sebelumnya kan. Itu sebelumnya startnya itu ada di Gilgal. Berangkatnya ada di Gilgal. Rupanya Gilgal itu bukan sekedar sebuah tempat buat kita orang-orang Kristen, orang-orang rohani. Ini tempat profetiknya kita. Kalau Anda ingin celah kita dihapuskan, celah Mesir, kekurangan, kesulitan, persoalan hidup, kelaparan, kurang terus, itu aibnya Mesir. Kalau Anda ingin itu Tuhan ambil, aku hapuskan celah Mesir, tidak lagi kamu alami, dihapus, berarti nggak ada dong dihapus. Bagaimana caranya? Kita mesti kembali ke Gilgal. Istilahnya pada masa mau lebaran kita di Indonesia tanggal 21, 22 Indonesia bangsa kita merayakan hari lebaran Idul Fitri kan bangsa kita. Kita pun ikut merayakan liburannya saudara ya, mudik. Banyak orang mudik. Lebaran di Indonesia itu rame. Karena apa? Mudiknya rame, arus mudiknya luar biasa. Di dunia ini tidak banyak bangsa atau negara-negara di dunia punya tradisi mudik. Salah satunya Indonesia. Kapan Indonesia penduduknya mudik? Kembali ke tempat asalnya, kembali ke kampung halamannya, tempat yang mereka cinta. Kapan? Idul Fitri, hari lebaran, saudara kita muslim. Itu mudik, itu tradisi yang besar. Itu tradisi yang besar-besaran barangkali. Wah, ramai sekali itu. Lalu lintas jalan. Di Cina ada juga mudik, Imlek 15 hari mereka. Dari mulai Xinjia sampai Cap Gome 15 hari kan. Panjang. Itu besar-besaran. Di Turki juga sama. Lebaran juga ada mudik. Tapi istilahnya apa saya gak ngerti. Malaysia juga ada istilah. Malaysia juga mudik loh. Jangan lupa ya. Malaysia juga punya istilah mudik. Kapan? Idul Fitri. Namanya bukan mudik. Balik kampung kalau Malaysia punya istilah. Balik kampung. Mereka juga merayakan Idul Fitri. Balik kampung. Mudik. Gilgal buat kita itu mudik begitu loh. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Pagi ini kita dapat satu pelajaran secara profetik rohani. Tangkap dengan roh saudara. Ini apinya Tuhan buat kita. Kalau Anda memang pagi ini mengalami namanya celah Mesir. Situasinya sulit, situasi sukar. Ada persoalan yang tidak beres-beres. Bagaimana cara kita membereskan? Tiru sikap, langkah, respon daripada
Elisa sang nabi kembali ke Gilgal. Kembali ini mudik. Kembali kepada Gilgal. Kembali kepada kasihnya Tuhan. Kembali kepada cintanya Tuhan. Kembali mengingat kepada kebaikannya Tuhan. Jangan lupakan kasih Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Gilgal. Di mana dia pernah menjamah kita, melawat kita, menolong kita. Dulu pernah ditolong Tuhan. Kembali ke Gilgal. Anda akan kembali ditolong oleh Tuhan. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita orang percaya yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Yang tidak pernah mengalami kasihnya Tuhan. Pasti pernah dong. Anda kalau lihat pertolongan Tuhan yang hebat. Bangkit iman kita lagi kan. Tuhan tuh kalau tolong ya. Padahal bagi pemikiran kita sulit sekali itu masalah. Berat Pak masalah saya. Tapi tahukah apa? Yang dalam kalkulator pikiran kita. Beratnya minta ampun. Sulitnya sangat sulit. Karena kita gak mampu dayanya menyelesaikan. Tapi begitu kasih Tuhan. Gilgal celah Mesir dihapuskan. Begitu dia turun tangan tolong kita. Begitu kuasanya turun sama kita. Itu begitu jadi mudah gitu terbuka. Aneh ya Tuhan. Bukan aneh, ajaib. Ajaib, ajaib saudara. Begitu terbuka. Itu seperti mengalir. Kok enak banget, kok gampang banget. Bagi Tuhan memang tidak ada yang sukar. Bagi kita sukar. Bagi Tuhan dibuka. Sampai kita mengalir, kita pikir kita yang hebat. Oh tidak, Tuhan yang hebat saudara ya. Luar biasa dia kerjakan. Kembali ke Gilgal. Kita mesti mudik kembali ke Gilgal. Kembali kepada kasihnya Tuhan. Kembali kepada kuasanya Tuhan. Elisa jelas kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan hebat di negeri itu. Dan apa yang terjadi? Kalau kita lihat dalam ayat ini. Itu ada 100 nabi yang datang kepada dia, itu semua tertolong, tidak ada kelaparan. Dan anehnya begini ya, zaman Elisa ada kelaparan, di zaman-zaman sebelum Elisa, bahkan zaman Elia kita tahu juga ada kelaparan kan, hampir 3,5 tahun itu kelaparan. Ya, Elia pun mengalami itu, tapi aneh, Elia pun seperti Elisa. Kalau Elia itu di Sungai Kerit. Setiap kelaparan, setiap kesulitan, itu ada tempat-tempat yang ditunjukkan sama Tuhan. Di situ ada kasih Tuhan. Bagi Elia, temukan sungai Keritmu. Bagi dalam ayat ini Gilgal. Dan Elia pun udah kekurangan seekor burung gagak yang kasih makan dia. Saya juga bertanya-tanya dalam hati ketika saya coba pelajari kembali ini ayat. Kenapa ya di dalam Alkitab banyak kisah, banyak cerita-cerita dituliskan tentang kelaparan. Kelaparan banyak loh. Khususnya perjanjian lama yang saya katakan. Ada banyak cerita kelaparan. Ada banyak. Kenapa ya dituliskan banyak kelaparan? Satu contoh, Anda lihat gambar ini. Pada Kejadian pasal yang ke-12 ayat 10. Itu pernah terjadi kelaparan pada zaman Abraham. Apakah selesai di situ? Enggak. Nanti turun ke anaknya pada zamannya Ishak. Terjadi kelaparan yang hebat juga. Atau kita lihat ya. Kejadian 12 ayat 10. Itu dikatakan kelaparan yang hebat. Kelaparannya parah. Coba saya baca ya. Nanti langsung minta multimedia sambung ayat 16, 17, 18 ya. Supaya Anda ngerti maksud saya. Lihat ada banyak cerita kelaparan. Ingat kelaparan artinya kesukaran, kesulitan. Ada persoalan hidup, itu kelaparan. Lapar kita, lapar itu rasanya, wih butuh pertolongan. Rindu pertolongan Tuhan, itu lapar namanya, kelaparan. Secara rohani seperti itu. Saya baca, Kejadian 12 ayat 10 kelaparan pada zaman Abraham. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab, kenapa dia ke Mesir? Sebab ini hebat kelaparan di negeri itu. Di tanah Kanaan, hebat kelaparan. Tanah perjanjian pun, meskipun ada janji Tuhan, sempat mengalami kelaparan. Lihat, ketika dia ada di tanah Mesir, apa yang terjadi? Ayat 16, coba Anda lihat di sini, ayat 16. Sedikit saja saya baca ya sampai 18. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik. Karena rajanya Mesir adalah Fir'aun, disambut baik-baik ya Abraham. Ada udang di balik batu. Jadi kalau ada orang terlalu baik sama saudara, Anda harus juga hati-hati saudara, jangan-jangan ada jebakan gitu.
Karena ia mengingini perempuan itu, istrinya Sarai. Sarah atau Sarai dalam ayat ini namanya. Dan Abraham mendapat kambing domba, dikasih harta banyak. Lembu sapi itu simbol kekayaan di masa perjanjian lama. Keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan. Saya yakin bukan puluhan, mungkin ratusan. Karena kambing domba, lembu sapinya banyak. Yang jaga itu kan butuh banyak. Keledai betina dan unta, 17 lihat. Tetapi Tuhan menimpakan. Ini luar biasa loh. Jangan main-main sama umat pilihan Tuhan. Jangan main-main sama orang percaya gereja Tuhan. Ya, pembela kita itu Tuhan ya, yang menyertai kita Tuhan. Seperti Tuhan sertai Abraham. Tetapi Tuhan menimpakan tulah hukuman yang hebat. Saya ulang. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun. Demikian juga kepada seisi istananya. Semua penghuni istana. Berarti keluarganya dan pejabat kerajaan. Karena Sarai atau kemudian berubah namanya menjadi Sarah, istri Abraham itu mau diambil jadi istri sama Fir'aun. Itu kan istrinya Abraham. Abraham yang salah. Dia bilang karena istrinya cantik. Ini adikku, mau diambil sama Fir'aun, istrinya Abraham. Yang gak senang siapa yang marah? Tuhan yang marah. Didatangkan tulah yang hebat sama Fir'aun. Saudara, ini akhir zaman ya. Ingat baik-baik kata-kata saya. Dengar kata-kata saya sebagai hamba Tuhan. Ini akhir zaman. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Kedatangan Tuhan menjemput gerejanya sudah di ambang pintu. Kuasanya hari-hari ini bekerja dengan dahsyat. Aliran kuasanya hebat. Ibaratnya Anda nyemplung dalam kuasa itu, tinggal mengalir dengan kuasanya. Hidupi sesuai firman hidupmu. Engkau akan mengalir dalam kuasanya. Gak usah susah payah. Kuasanya sedang mengalir kok. Tinggal saudara taat atau tidak. Kuasa itu bekerja. Ini akhir zaman. Akhir dari akhir zaman. Jangan main-main. Termasuk kepada kehidupan Anda orang percaya. Termasuk pada kehidupan gereja Tuhan. Orang tidak boleh main-main sekarang. Tuhan sedang menyatakan, mendemonstrasikan kuasanya kepada gerejanya. Orang macam-macam sama umat Tuhan. Tulah akan datang. Ini bukan nyukurin. Tapi bukan dicocok-cocokin juga. Beberapa hamba Tuhan mendapat pengertian. Kami sharing. Ketika satu gereja di Purwakarta ditutup sama pemimpinnya. Saya nggak sebutkan. Pokoknya ditutup sajalah. 2 April, beberapa hari yang lalu. 2 April 2023. 2 April yang sama hari Minggu itu. Kota itu puting beliung besar. Itu ratusan orang jadi korban. Rumahnya Antor itu hampir 200-an. Bayangin, hujan campur badai besar. Hari itu juga. Jika orang berpikiran macam-macam. Tapi bagi kami hamba Tuhan melihat dengan pandangan Tuhan. Tuhan sedang membela gerejanya. Tuhan memang sedang mendemonstrasikan kuasanya. Percaya gini, pembela saudara itu Tuhan. Dalam ayat ini Abraham pun ngalami itu saudara. Abraham ngalami itu. Ada lihat, langsung kita sambung di ayat 18 ya. Lalu Fir'aun memanggil Abraham. Serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ya istrimu dan seterusnya dan seterusnya. Abraham tinggalkan Mesir. Harta itu diminta balik, tetap diberikan. Datang ke Mesir dalam kelaparan yang hebat. Ya, tapi tinggalkan Mesir dengan berkat-berkat yang luar biasa. Itu janji Tuhan. Begitu juga pada zaman Ishak. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 1, Ishak juga mengalami kelaparan. Tapi kita tahu, gak usah dibaca ayatnya. Ayat 26, 27, dia menabur. Karena Tuhan katakan, Ishak, kamu gak usah pergi ke Mesir, ikut-ikutan kayak bapakmu. Gak usah ke Mesir, tetap di negeri ini, di Gerar. Menaburlah kamu, aku memberkati kamu. Padahal Raja Abimelek menabur mati. Karena itu masa-masa kelaparan. Tanahnya lapar, tanahnya mati, gak bisa ditabur benih. Semua mati. Abimelek dengan menteri pertaniannya kah, ahli pertanahannya kan, semua mati. Memang tanahnya mati lagi paceklik. Tumbuh saja tidak. Ishak menabur. Alkitab katakan 26 ayatnya. Dia menuainya, ayat 12 maksud saya. Dia menuai itu 100 kali lipat ganda. 10.000%. Kalau orang Jawa katakan apa tumon, mana ada ya di dunia orang keuntungannya, cuannya itu 10.000%, 100 kali lipat untungnya. Aneh ya. Jadi ceritanya dia nabur, kelihatannya nggak tumbuh.
Dia pindah lokasi, nabur lagi. 2 minggu, 3 minggu udah tumbuh ya. Oh jangan-jangan gagal. Karena dia lihat semua gagal. Pindah lokasi lain, nabur lagi. Karena banyak lokasi memang waktu itu gak bisa ditanamin. Orang sudah bohwat gitu, gak mau. Ishak tetap nabur. Pindah lokasi. Kok gak tumbuh ya, nabur lagi. Gak tumbuh ya, nabur lagi. Itu tiba-tiba kalau pakai kalender kita. September, November, lihat, wih semuanya tumbuh, sini panen. Yang dipikir gagal, ada buah. Dipikir gagal, ada buah. Semuanya berbuah. Hasilnya luar biasa, 10.000%, 100 kali lipat. Jadi sebetulnya secara ilmiah bisa dijelaskan. Kita berpikir, mana mungkin orang kerja 10.000%. Itu yang saya terangkan tadi. Itu yang terjadi. Karena lahan semuanya mati, orang gak mau pakai. Dipakai sama Ishak. Menabur kelihatannya mati. Yang gagal, Tuhan ubah jadi berhasil. Memang sebetulnya gak bisa tumbuh. Berkat Tuhan yang bikin tumbuh. Ekonomi saudara akan tumbuh di masa kelaparan. Berkat saudara akan tumbuh di masa kelaparan. Ada ayat yang terakhir ya. Itu Ayub. Ayub pasal berapa itu ya? Saya minta multimedia, minta tolong ya. Saya gak sempat catat. Ayub pasal 5. Ayat 19 saudara, Ayub pasal 5, ayat 19 sampai 22. Terima kasih ya multimedia. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya. Dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Penyertaan Tuhan hebat. 20. Pada masa kelaparan, nah ini dia. Pada masa kelaparan janji Tuhan nih ya. Engkau dibebaskannya dari maut. Terus 21. Dari cemeti lidah engkau terlindung dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. 22. Perhatikan baik-baik. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan. Dan seterusnya. Ini kalau saya gabung ayat 22 dan ayat 20. Pada masa kelaparan, Alkitab katakan kita dibebaskannya pada masa kelaparan. Kita tidak mengalaminya. Pada masa kelaparan Tuhan katakan akan kau tertawakan. Gimana sih ceritanya? Kelaparan, kesulitan dalam persoalan kan menderita, kan nangis, kan sulit, kan susah. Tapi Alkitab berjanji apa yang kita imani, yang kita hidupi, kita akan menerima sesuai dengan iman kita. Karena hidup ini Yesus suka berkata, jadilah kepadamu seperti imanmu. Jadilah kepadamu seperti percayamu. Sesuai dengan iman kita, itu yang kita terima. Seperti dengan percaya kita, itu yang kembali pada kita, yang kita tuai. Saya cuma mau bilang sama saudara, tangkap ini api Tuhan. Ada banyak cerita kelaparan, termasuk di tanah Mesir pada zaman Yusuf pernah ada kelaparan. Fir'aun bingung, dia mimpi gak ada bisa ngartikan. Juru minuman katakan, di penjara itu namanya Yusuf yang pintar mengartikan mimpi, kata juru minuman. Juru minuman dekat sama raja. Fir'aun mimpi, dukun dipanggil, paranormal dipanggil, yang orang abnormal pun dipanggil. Kalau ada dalam kelaparan, kesulitan, kesusahan, dalam persoalan, dalam tanda kutip, jangan cari yang salah. Cari Tuhan. Yusuf datang, aku gak bisa mengartikan mimpi, Tuhan yang mengartikan mimpi. Fir'aun mulai terangkan, mimpinya adalah dia lihat kerbau yang gemuk sama kerbau yang kurus. Yang kurus telan yang gemuk. Bulir-bulir gandum kurus sama yang gemuk. Yang gemuk ditelan sama yang kurus. Yusuf artikan, sebentar lagi ada 7 tahun kelimpahan. Lalu 7 tahun kekurangan. Pada masa kelimpahan, kumpulkan gandum itu di lumbung. Beli gandum di seluruh dunia, masukkan di lumbung. Itu hikmatnya Yusuf itu luar biasa. Memelihara orang pada masa kelaparan. Beli semua, masukkan. Sehingga 7 tahun kelaparan, Mesir tetap kelimpahan. Tertawa pada masa kekurangan. Sama dengan Ishak. Orang lain gagal, orang lain gak bisa tumbuh, mati tanahnya. Ishak 10.000% menuai itu hasil gandum yang dia tanam. Orang lain susah, dia tertawa. Bukan mentertawakan orang lain yang susah, tapi mentertawakan kelaparan. Karena apa? Dia diberkati gitu loh. Termasuk Abraham kan. Pada masa kelaparan hebat. Wah, dia kambing, domba, lembu, sapi, keledai, unta. Budak laki-laki, perempuan. Harta yang banyak dia punya. Pada masa kelaparan dia malah tertawa sukacita. Saudara,
Ini janji Tuhan. Jadi bukan kebetulan ya. Kalau di Alkitab ditulis kelaparan ini, kelaparan ini, kelaparan ini. Jadi kalau di dunia realitas sekarang di mana kita hidup terjadi masa sukar, terjadi masa sulit, itu wajar. Alkitab pun tulis Bethlehem zaman Ruth, zaman Naomi itu pernah kelaparan. Kita masih di dunia kok. Memang kita punya Tuhan, memang ada janji Tuhan, tapi kelaparan bisa terjadi. Tapi ingat, justru pada masa sukar, masa sulitnya kita, masa laparnya kita, dalam macam-macam persoalan, itu ada janji Tuhan yang membuat kau tertawa. Sukacita, kenapa? Engkau lihat berkat Tuhan, engkau lihat jalan keluar daripada Tuhan, engkau lihat penyertaan Tuhan. Ada ngalami Gilgal, ada ngalami Kerit saudara. Kembali kepada Gilgal sekarang. Kembali kepada kasih Tuhan yang semula itu. Kembali kepada mengalami pribadinya. Kembali kepada dia. Saya percaya apapun yang terjadi di sepanjang tahun di depan kita. Di bulan 6, bulan 11, 10, 12 seperti apa. Kita nggak tahu kejadian seperti apa. Karena di dunia pun berkat datang tiba-tiba. Kesukaran itu juga tiba-tiba. Ingat corona itu menyadarkan kita. Bleng tiba-tiba terjadi, kaget dunia. Tuhan tolong kita pun seringkali suddenly tiba-tiba. Air bah datang tiba-tiba. Tapi berkat buat saudara pun datang juga tiba-tiba. Hari ini bisa jadi berkat Tuhan turun sama saudara. Kembali kepada Gilgal. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Doa saya, jadilah kepadamu seperti percayamu kepada Tuhan.